Ini untuk kesekian kali ini media bertanya ke saya soal Natalie Horsel dan Kang Sule ya. Sebenarnya saya bicara di sini tidak ada kepentingan sama sekali, dan saya mengenal Natalie dan saya bicarakan bukan untuk mencari keuntungan juga, nggak ada lebihnya. Dalam arti nggak ada keuntungan saya bicara soal Natalie. Dalam arti saya kenal secara pribadi Natalie mungkin 6 tahun setahun yang lalu, dan tepatnya kenal di Bandung. Dan secara pribadi saya kenal Natalie sosoknya baik. Dia orangnya ramah, dia mandiri, anaknya bertanggung jawab, dan dia pekerja keras. Wanita yang tidak mengenal lelah. Tapi Natalie memang termasuk keras kepala, dan dia kalau menginginkan suatu hal dia akan mengejar itu. Dan Natalie termasuk orang yang tidak ambil pusing dengan orang bicara mau apapun itu. Yang penting dia nyaman, dia bekerja keras buat keluarganya, buat adik-adiknya, itu yang dia prioritaskan. Kalau sekarang mungkin saya mengenal Natalie beberapa tahun itu sudah mendengar dia mau masuk mualaf tahun-tahun kemarin. Cuman berhubung ada banyak kendala, dan akhirnya dia sekarang masuk mualaf dan kenal sama Kang Sule. Ya alhamdulillah lebih bagus jalannya, dan ada yang membimbing Natalie untuk maju. Secara garis besar saya mengenal Natalie lihat air matanya dia. Saya mengenal dia tidak mau sosoknya yang lebihnya, tapi sosok kurangnya. Karena sebagai orang yang pernah dianggap tua, saya sering mendengar curhatan Natalie, tapi sosok sesama wanita lah. Tapi kan Natalie termasuk wanita yang tegar, masuk penyabar. Makanya kok dia sekarang masuk dalam Kang Sule, dan sangat gampang ke keluarga Kang Sule karena emang pribadinya baik. Karena pribadinya sangat merangkul, dan dia sangat penyayang tipe-tipenya. Jadi tidak ada masalah bagi dia untuk mendekati anak dari Kang Sule. Dan itu sudah dia biasakan bertanggung jawab dengan adik-adiknya, dengan keluarganya. Dan sekarang Natalie lagi naik bagus daripada karya-karya kemarin. Dia jadi DJ, dari penyanyi, dari kesalahan kemarin, saat ini dia lagi melambung tinggi. Saya kepengen jangan sampai lepas kontrol, dan mati tetap bersahaja, tetap baik, rendah hati, dan jangan sampai berkesan sombong. Dan Natalie ada pribadi yang sangat ulet dan pribadi yang hangat. Saya kira dia tidak akan berubah seperti itu, dan dia punya aturan main. Dalam arti dia sekarang udah lebih menjaga privasi hubungan dengan Kang Sule dan keluarga Kang Sule, daripada dia mengumbar ataupun bicara banyak soal kehidupan pribadi di masa lalu dan saat ini dia jalani sekarang. Saya momen banyak sama Natalie itu ke Bandung. Dia kalau lagi galau, dia sambil telepon teriak-teriak. Kan biasa seperti itu, dia teriak-teriak langsung. Malam-malam dia langsung lari ke Bandung, tidur di rumah, terus ngobrol kita sampai subuh sama bibi saya bertiga itu. Dia kan tipe-tipe banyol, tipe-tipe ngelawak ya. Jadi dia datang tuh malam sampai subuh itu nggak kerasa, karena di sini tuh ketawa aja. Terus kalau pas datang ke Bintaro pun juga suka ngobrol, bawa makanan kesukaan saya, sambil ngobrol bercanda gitu. Jadi anaknya emang enak banget gitu, dan mengerti situasi saya capek lelah tuh. Dia tidak mau memaksakan untuk selalu banyak bicara, tapi saya suka ngasih support, goda-goda saya seperti itu. Jadi dalam arti biasa tuh nggak bad mood, saya orangnya kan mood swingan. Jadi saya tuh angin-anginan. Jadi saat saya tuh lagi nggak nyaman, dan Natalie kalau main tuh sampai subuh di sini mau ngobrol sama teman-temannya gitu. Banyak ya katakan momennya, banyak ya kita tidur bareng satu kasur waktu tahun sekian di Bandung, dan banyak kita sering ngobrol ke sana kemari, banyak curhatan, banyak obrolan, banyak momen saya, bibi saya sama Natalie. Terus banyak cerita yang banyak kesannya, kesan baik terutama kesan baiknya Natalie yang saya ingat, karena saya mau melihat orang dari segi baiknya. Kalau segi buruknya cukup saya saja, karena tiap orang pasti punya segi buruk dan segi positifnya. Natalie itu di badannya punya kelebihan. Jadi dari kecil dia itu seperti itu. Jadi dia nggak bisa ngontrol emosinya, nggak bisa ngontrol tekanannya. Dia ibaratnya emosi, dia seperti ada satu yang keluar dari badannya, seperti itu. Tapi itu emang bawaan dari kecil, bukan karena keseringan, enggak. Tapi dia bisa ngontrol itu semuanya. Kadang dia kan orang gampang panik, gampang gelisah, gampang galau. Tapi dia termasuk orang yang bisa ngontrol semuanya. Tapi ada saat-saat tentu dia memang nggak bisa kontrol. Tapi mungkin kesininya udah hilang, saya juga tidak tahu. Karena saya 2019 itu terakhir 2020 waktu dia ada permasalahan dengan perkelahian di kafe itu, saya terakhir komunikasi video call waktu itu, dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Dan
apapun yang dialami Natali emang banyak konflik, karena kadang Natali itu keras kepala, dan kadang dia care sama temennya, baik sama temennya sekelilingnya, padahal temennya sendiri menjatuhkan dia. Kadang ada juga sahabatnya yang menjatuhkan dia juga, tapi Natali kan tetap orang tetap baik, tetap care. Mungkin saat ini Natali sedang tadi sebulan melambung tinggi, buat rezekinya bagus banget. Banyak orang yang mengaku saudara, banyak yang mengaku teman, dan banyak yang mengaku sama ini dekat dengan Natali. Nanti kita bisa melihat siapa aja yang ngaku-ngaku, karena Natali juga bisa melihat orang yang selama ini menjatuhkan dan ngomong di belakang, dan bahasa tidak baik buat Natali. Karena Natali tahu siapa-siapa itu, karena saya juga sering diajak bicara. Tapi di sini saya bilang Natali termasuk wanita yang hebat dan kerja keras yang luar biasa buat pertanggungjawabannya buat keluarganya. Saya salut sama Natali. Yang jelas mungkin kalau perbedaan mungkin banyak, mungkin lebih cantik sekarang, lebih anggun dengan penampilan lebih bersahaja, lebih yang elegan juga, dan lebih yang sopan. Karena kemarin di baju kan memang seperti terbuka gitulah. Dan seperti yang Natali, jangan ditato. Waktu dia pulang dari Bali, dia tatoan, saya nyesel. Dia tatoan tapi saya nyesel. Kenapa ditato? Udah mulus-mulus, udah bagus tato. Tapi karena kebutuhan dia kerja di DJ juga, dan mungkin pergaulannya juga seperti apa, saya tidak tahu ikut dalamnya, karena itu haknya Natali untuk tatoan. Tapi itu berkembangnya waktu, banyak hal yang bisa saya lihat dari seorang Natali. Dan apapun itu, Natali sudah memilih yang terbaik dengan Kang Sule, karena banyak hal yang bisa diambil hikmah dari seorang pertemanan ataupun hubungan Kang Sule dengan Natali. Ya, dan sekarang Natali ternyata juga lebih tenang, lebih anggun, lebih keibuan, dan tidak susah bagi Natali untuk merangkul anak-anak Kang Sule, karena dia berjiwa keibuan dan tipe-tipe penyayang. Itu sangat gampang buat Natali. Dan saya lihat juga Natali juga termasuk yang wanita yang mandiri dan tidak mau ngerepotin orang. Dia selama bisa bekerja keras, selama dia bisa menghasilkan sendiri, dia tidak akan menyusahkan orang lain. Mungkin dengan Kang Sule, mungkin dia juga punya aturan main dalam arti hubungan seperti apa. Dan saya lihat hubungan mereka sudah dalam menurut saya, dan sudah ada mau bau-bau bunga, itu sudah dekat, waktu-waktu dekat ini. Dan sudah ada satu di bawah tangan kayak. Tapi semua itu masih, saya nggak mau terlalu banyak saya terlalu banyak bicara, saya takut keliru juga. Nggak jelas sudah ada di bawah tangan, yang untuk hubungan biar lebih resmi lagi ke depannya. Dan waktu dekat ini akan ada satu hal yang terlihat semua oleh masyarakat soal status mereka. Menurut saya sah-sah aja Kang Sule sama Natali protek hubungan mereka, jangan sampai orang lain ikut campur. Itu sah-sah aja, karena semakin banyak orang bicara semakin akan rancu dan bingung, nanti malah simpang siur gak karuan. Dan Kang Sule sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, sebagai laki-laki kepala rumah tangga, dia berhak mengatur keluarganya dengan sisi apapun, keamanan apapun, dan hubungan biar adem ayem. Jadi kalaupun banyak di luar sana nanti dia bergerak seperti apa, banyak perkembangan bahasa yang tidak diharapkan, itu yang ditakutin. Ada rumor, ada bahasa yang kemarin-kemarin, masa lalu, ada yang tidak nyaman, ada tidak suka. Pasti namanya orang itu kan ada pro dan kontra. Itu yang dihindari dari Kang Sule sama Natali. Jadi mereka sangat keep banget untuk tidak banyak bicara pun, hanya konten-konten yang mereka persembahkan. Tapi sejauh mana kan mereka tidak mau terlalu banyak bicara. Yang jelas mereka hanya ingin membuktikan bahwa sesaat akan ada perkawinan yang resmi. Kalau sekarang belum resmi, ya mungkin diresmikan nanti aja. Saya pernah nerawang Natali waktu itu, Natalinya bukan Kang Sule-nya bukan. Waktu saya pernah nerawang Natali, saya masih ingat bahwa kamu akan kejadian seperti ini, tapi saya nggak bisa nyebut ke itu, om dari record yang soal itu. Dan nanti kamu akan mendapatkan duda di penghujung tahun nanti, kamu akan mendapatkan duda. Tapi dia bilang, enggak, saya nggak mau duda, saya kepengen seperti ini. Kasih atau pacar-pacar Natalia. Tapi dari semuanya duda, dapatnya seperti itu. Saya bilang seperti itu. Mungkin Natali di luar sana mungkin masih ingat terawangan saya. Ada beberapa terawangan yang dia sampai teriak-teriak di dalam mobil. Mbak, yuk terawangan saya seperti itu. Dia sampai teriak-teriak histeris seperti itu. Nah sekarang berjalan waktu, saya terawang dia mendapatkan duda, mungkin terawangan saya anggap saja itu nggak lolos lah. Dia mungkin kebetulan saja dia mendapatkan Kang Sule. Kalau saya pikirin positif saja. Dan menurut saya tadi saya bilang hubungan mereka udah dalam, dan sudah ada satu komitmen, dan tinggal meresmikan saja ya secara sah di negara ini.
secara dua kepribadian cocok. Karena apa? Natali tipe humoris, tipe pekerja keras, tipe penyayang. Kang Sule tipe humoris, tipe penyayang, tipe bertanggung jawab. Disatukan menjadi energi yang luar biasa dan energi rezeki yang luar biasa. Cuman di sini harus ada, Natali harus sabar, lebih ikhlas dan lebih pasrah. Kang Sule lebih bertanggung jawab lagi karena memang tipe penyayang dan lebih memperlihatkan sayangnya ke Natali. Di sini harus ada sifat yang bersahaja di Natali, jangan sampai berubah, jangan sampai kita tuh lebih, jangan sampai kita lupa. Dan saya yakin dia akan tetap bertanggung jawab dengan adik-adiknya karena dia waktu itu kan Natali tinggal sama ibunya meninggal karena jantung itu. Jadi dia jadi kepala rumah tangga, dalam arti dia ngatur semuanya, menghidupi adik-adiknya dengan segala jerih payahnya Natali. Jadi terakhir saya tahu dia punya rumah di Bekasi kalau salah itu. Terus sekarang kondisi seperti ini, semoga membawa hoki, membawa rezeki buat Natali dan adik-adiknya nanti yang dimana dia selama ini bertanggung jawab penuh dengan adik-adiknya. Dan Natali kan agak blasteran ya, jadi dia kulitnya memang putih ya, dan memang tinggi ya. Mungkin seleranya Mas Kang Sule itu memang seperti ini, memang bagus karena memang Natali memang cantik, dia memang kayak kebeli-bulan gitu aslinya. Saya belum tahu, tapi kan saya bicara lewat terawangan saya sendiri bahwa sepertinya ada kayak pernikahan siri sudah ada, kayaknya mau mendekati pernikahan yang berbau bunga ini sudah ada, tapi itu hanya terawangan saya itu ya. Jadi apapun yang terjadi kan itu hanya terawangan. Kalaupun itu kebetulan benar, itu hanya anggap aja kebetulan saja. Kalaupun saya nggak tahu, baru tahu kalau emang ada pengajuan KUA, saya malah belum tahu sama sekali. Emang dari bau-baunya emang mereka udah ada di bawah tangan tadi dan memang mau diresmikan, dan itu terbaik. Buat apa udah satu hal yang udah baik dan memang udah cocok dan udah nyaman, daripada berpikir orang itu berpikir jelek, tidak mau membuat opini orang itu jelek. Mereka secara diam tapi yakin dan memastikan bahwa hubungan kalian diresmikan. Itu lebih bagus, lebih besar saja daripada banyak ngomong tapi nggak ada pelaksanaannya. Mending pelan tapi pasti daripada banyak ngomong tapi nggak ada pastinya. Lebih seperti Pak Kang Sule bagus, karuan pasti melakukan satu pernikahan tanpa banyak ngomong. Apalagi ditunggu, udah cocok semuanya, anak, Kang Sule, keluarga udah nyatu semuanya. Apa yang ditunggu? Cuma keikhlasan, sabar, dan masa lalu, moga-moga kedepannya Kang Sule ini yang terakhir, Natali buat yang pertama dan terakhir. Moga-moga seperti itu aja. Namanya suatu hubungan pasti ada kerikil, pasti ada ada konflik, itu ada. Setiap hubungan nggak ada yang mulus lah. Tapi saya di sini harus bisa tekankan bahwa kedepannya nanti kalau memang ada konflik soal rumor, soal pasangan yang kemarin, soal bahasa-bahasa yang kemarin tidak nyaman dan dipermasalahan sekarang, tutup buku aja, karena kita ngeliatnya ke depan. Kalau kita ngeliat ke belakang nggak akan bisa maju-maju. Saya yakin nggak, Kang Sule juga termasuk laki-laki dewasa, termasuk orang yang bisa ngomong, bisa penyayang, dan bisa ngarahkan semua lebih baik lagi. Demikian juga Natali harus lebih legowo, lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih nerimo juga pasrah kepada pasangan Kang Sule ini. Karena untuk mencari dan kurang tidak akan pernah ada habisnya. Pasti ada kurang dan kurang sebagai manusia. Tapi kalau kita bersyukur dengan apa yang di depan mata yang diinginkan, itu udah lebih baik daripada kurang dan kurang tadi. Saya mungkin tidak ada kado apapun, yang penting doa itu luar biasa bagi Natali. Moga-moga kebahagiaan benar-benar digenggam Natali. Moga-moga kebahagiaan Kang Sule sama Natali jadi jodoh lahir batin dunia akhiratnya dapat. Moga-moga saatnya Natali jadi wanita lebih baik lagi, lebih dari keibuan lagi, dan lebih penyayang lagi. Karena saya tahu Natali tipe-tipe yang sangat penyayang dan tipe-tipe wanita baik. Walaupun di luar sana banyak konflik, ini itu semua namanya manusia, pasti ada konflik, dan anak muda pasti ada pro dan kontra juga ada. Tapi itulah Natali dengan segala kurang dan lebihnya. Secara garis besar saya bilang Natali anak baik, dia wanita yang bertanggung jawab dan dia mau perih buat keluarganya. Saya tahu itu, dan moga-moga Kang Sule lebih bisa membimbing Natali lebih baik lagi.